Tahun ini musim hujan berasa panjang banget nih. Di Jakarta banjir, di Sumatera banjir parah. Di Asia Tenggara banyak banjir sekarang. Selain masalah banjir nih, masalah pohon tumbang juga nggak pernah absen. Di Jakarta kemarin tuh MRT sempat gangguan gara-gara pohon tumbang. Di Pondok Indah sempat ada korban tuh gara-gara pohon tumbang. Bahkan lagi rame terus Prabowo itu ngomongin pohon kelapa sawit mulu. Megawati pernah bilang pohon kelapa sawit itu merupakan pohon yang arogan. Dia bilang tuh pohon arogan karena yang namanya nanam kelapa sawit itu nggak bisa ditanam mepet-mepetan. Harus dikasih jarak, jadi banyak tanah yang gundul-gundulnya gitu loh. Dan yang namanya kelapa sawit itu pun tidak bisa menyerap air sebagus pohon biasa. Nah itu kan merupakan dugaan kenapa di Sumatera bisa banjir parah kemarin. Kalau di Jakarta beda cerita nih. Kalau di Jakarta apa yang bisa bikin pohon tumbang? Nah ini pertanyaan yang terkesan you don't say tapi sebenarnya jawabannya kompleks. Simpelnya nih ya, kalau lu melihat ada pohon yang kemiringannya itu lebih dari 30 derajat itu merupakan pohon yang rawan tumbang. Ya tentu aja karena kan pohon yang miring itu berat untuk menahan gravitasinya. Dan masalahnya nih ya, pohon-pohon di Jakarta itu sebenarnya akarnya tidak sekuat pohon biasa. Karena majority pohon-pohon di Jakarta ditanam tahun 80-an itu adalah pohon-pohon yang setekan. Ini belajar pohon nih. Kalau pohon stekan itu akarnya itu nyebannya ke kiri kanan. Nah sementara pohon-pohon yang pada umumnya non stekan, dia itu akarnya itu ke dalam banget. Jadi bisa dibilang lebih kuat gitu. Ya sebenarnya belum tentu pohon stekan itu kalah kuat dibandingkan pohon yang non stekan. Tetapi kalau kita ngomongin di tanah-tanah sempit kayak di Jakarta, yang kiri kanannya itu sering kena pelebaran jalan, yang namanya pohon stekan, pasti dia lebih rawan tumbang dibandingkan pohon biasa. Karena tadi kan pohon stekan itu akarnya kiri kanan. Pohon biasa itu ke dalam ke bawah, jadi lebih kuat. Nah dikisahkan nih ya, pohon-pohon di Jakarta ini kebanyakan ditanamnya di tahun 80-an di era Orde Baru. Satu dekade sebelumnya tahun 70-an itu dicanangkan namanya gerakan penghijauan. Intinya di zaman tersebut tuh isu lingkungan lagi hot-hotnya. Jadi kalau kita ngomong isu lingkungan tuh bukan zaman sekarang doang, zaman dulu pun udah ada. Nah Jakarta ini kebetulan karena banyak pembangunan nih, bikin aspal segala macam, banyak pohon ditebang-tebangin. Nah akhirnya Jakarta ini punya kebutuhan mendesak buat nanamin pohon. Dan karena butuh pohon cepet nih, akhirnya dipilihlah kebanyakan pohonnya itu pohon stekan, bukan pohon dari biji. Ya makanya jangan heran, begitu ada pelebaran jalan di zaman sekarang ini, akarnya banyak yang kepapas, akhirnya jadi rawan tumbang. Nah makanya sebenarnya PR buat Dinas Lingkungan Hidup nih ya, ini PR buat Dinas Pertamanan, ya karena kan sudah telanjur nih kebanyakan pohon stekan di Jakarta nggak mungkin dicopotin diganti pohon biji, kan nggak mungkin. Nah jadi sebenarnya harus dilakukan adalah mendata sebanyak mungkin pohon-pohon yang sudah tua. Pohon-pohon yang sudah tua itu bisa kita ukur dari diameternya. Kalau diameternya itu udah lebih dari 50 cm, apalagi menuju 1 meter, apalagi lebih dari semeter, itu udah harus didata tuh, harus ketahuan tuh. Bisa gandeng IPB buat ngecek, cuman dia butuh budget. Kenapa harus pohon yang gede-gede aja? Kalau pohon kecil juga dicek, nggak mungkin, karena di Jakarta ini ada jutaan pohon. Jadi mendingan biar gampang cekin aja tuh pohon-pohon yang memang diameternya besar-besar yang sudah kelihatan tua. Kalau di Singapura tuh ya, setiap pohon itu didata bener-bener sama pemerintahnya. Sampai ada peta interaktif itu lewat 3SG. Lu bisa ngecek tuh pohon-pohon di Singapura umurnya berapa, dimensinya berapa, kapasitas karbon yang diserapnya berapa. Nah Jakarta juga butuh namanya KTP pohon sebenarnya. Cuman ya ini butuh budget lah. Ya pohon pun bisa punya KTP. Kalau angin gimana angin?